Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat garden, berjumpa lagi di YouTube channel Wiwin Garden. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Tema kali ini perlu banget untuk diketahui, makanya kalian harus tonton terus sampai selesai ya. Ulasan kali ini tentang berbagai informasi yang bermanfaat bagi kalian penggemar tanaman. Akan kita bahas 17 jenis tanaman hias indoor wajib dikoleksi karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Sebelum menonton, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen ya. Penempatan tanaman hias di dalam ruangan akan menambah keindahan dan kenyamanan. Pemilihan jenis-jenis tanaman yang tepat juga menentukan apakah tanaman tersebut layak untuk ditempatkan di dalam ruangan atau tidak. Banyak yang mengatakan bahwa menempatkan tanaman di dalam ruangan itu akan berbahaya karena akan bersaing dalam memperoleh oksigen. Pada kenyataannya, kebutuhan oksigen pada tanaman tidak sebanding dengan produksi oksigen yang dia hasilkan pada siang hari dalam proses fotosintesa. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir. Yang penting, kita menempatkan tanaman hias tidak berlebihan tetapi secukupnya dan sewajarnya. Kemampuan tanaman hias untuk memproduksi oksigen yang banyak sehingga akan menjaga kualitas udara di ruangan menjadi lebih baik. Selain daripada itu, tanaman hias dapat menyerap unsur-unsur negatif yang ada dalam ruangan seperti debu, sisa-sisa asap rokok, sisa-sisa pewangi ruangan yang memberikan efek buruk kepada pernapasan kita. Keindahan dari tanaman hias akan memanjakan mata kita. Dengan demikian akan meningkatkan mood dan rasa bahagia di hati kita. Berikut ini, marilah kita lihat jenis tanaman apa saja yang dapat kita gunakan sebagai tanaman indoor yang memberikan banyak khasiat dan manfaat. Yang pertama adalah tanaman sirih gading. Corak daunnya yang hijau dan menjuntai semakin terlihat indah. Dapat ditempatkan di segala titik di ruangan, dapat digantung atau diletakkan di atas perabot. Sirih gading mudah ditanam dan dirawat, dapat menggunakan media tanah maupun media air. Keduanya dapat tumbuh dengan baik. Tanaman ini mampu memproduksi oksigen yang cukup banyak, mampu juga menyerap racun-racun yang ada di ruangan. Racun-racun dapat berupa debu, formaldehid, maupun dari benzen, sehingga kualitas udara di dalam ruangan dapat terjaga. Dari hasil penelitian, ternyata diketahui bahwa sirih gading dapat memproduksi oksigen pada malam hari. Selanjutnya, jenis tanaman kedua adalah tanaman lidah mertua yang lebih dikenal dengan sansevieria. Tanaman ini selain cantik dan dapat ditempatkan di segala sudut ruangan, di kamar mandi, di ruang makan, di ruang tamu, juga dapat diletakkan. Tanaman ini juga menghasilkan banyak oksigen dan dapat menyerap unsur-unsur negatif dari racun-racun yang ada di dalam ruangan. Tanaman ini sangat mudah menanam dan merawatnya, tidak membutuhkan banyak air dan tidak membutuhkan banyak cahaya matahari. Yang ketiga adalah tanaman monstera. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa
Monstera dapat memproduksi oksigen baik pada siang hari maupun pada malam hari, sehingga dia dapat mengatur kelembapan udara di ruangan agar tetap segar dan sehat. Tanaman ini sangat mudah dirawat dan ditanam, sehingga banyak orang yang menyukai tanaman ini. Selain indah, juga banyak manfaatnya. Tanaman yang keempat adalah tanaman lili Paris atau lebih dikenal dengan spider plant. Selain memanjakan mata, lili Paris ternyata banyak manfaat. Dia mampu menyerap unsur-unsur racun yang bersifat seperti dari benzen, formaldehyde, maupun dari asap rokok. Bentuk daunnya yang hijau mengkilat, ramping dan menjuntai sangat indah untuk ditempatkan sebagai tanaman gantung atau diletakkan di atas meja. Tanaman yang kelima adalah tanaman Syngonium. Menurut Feng Shui, tanaman ini adalah tanaman pembawa keberuntungan. Bentuk daunnya yang lebar menunjukkan bahwa tanaman ini dapat memproduksi oksigen lebih banyak. Mampu menyerap bahan-bahan yang bersifat racun yang berasal dari benzen, formaldehyde, karbon dioksida, dan monoksida. Juga mampu menjaga kesehatan dan kebersihan udara di ruangan. Keenam adalah tanaman aglonema. Kalian tentu tidak asing lagi dengan tanaman satu ini ya, karena tanaman ini sempat booming. Selain karena keindahan daunnya yang beraneka corak dan warna, ternyata aglonema banyak sekali manfaatnya. Aglonema juga diyakini dapat memperbaiki suasana hati dan menghilangkan stres. Mudah ditanam dan dirawat, tidak membutuhkan banyak air, sehingga direkomendasikan untuk memiliki tanaman ini. Diyakini aglonema dapat memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik. Kemampuannya untuk menyerap racun di udara, sehingga aglonema dapat menjaga kualitas udara agar tetap bersih dan sehat. Yang ketujuh adalah tanaman daun Calathea. Calathea diketahui memiliki bentuk dan corak daun yang sangat indah, sehingga sangat cantik bila ditempatkan di atas meja, di atas lemari, ataupun di sudut-sudut ruangan. Tanaman ini juga ternyata dapat menghasilkan oksigen pada malam hari, sehingga akan selalu menjaga kualitas udara agar tetap baik dan sehat. Selain mudah ditanam dan dirawat, Calathea juga tidak membutuhkan banyak cahaya matahari dan air, sehingga cocok sekali untuk dijadikan sebagai tanaman indoor. Tanaman ke-8 adalah tanaman daun Anthurium. Anthurium memiliki daun yang hijau dan lebar. Selain memanjakan mata, juga sebagai penghasil udara yang sangat baik. Tanaman kuping gajah yang daunnya lebar akan menghasilkan banyak O2, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Selanjutnya yang ke-9 adalah tanaman jenis kaladian atau caladium. Kemampuan dari tanaman keladi untuk menghasilkan oksigen yang cukup baik, dan dia juga mampu menyerap unsur-unsur negatif yang ada di sekitar ruangan. Oleh sebab itu, tanaman caladium juga baik untuk dijadikan sebagai tanaman di dalam ruangan. Beberapa jenis caladium diketahui dapat menghasilkan oksigen pada malam hari. Dengan demikian, kesegaran ruangan akan selalu terjaga. Yang ke-10 adalah tanaman kaktus. Tanaman berduri ini sangat indah
tetapi kita juga harus hati-hati menempatkannya, jangan sampai terkena jangkauan anak-anak maupun hewan peliharaan kita. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ternyata kaktus dapat menghasilkan oksigen baik pada siang hari maupun malam hari. Dia juga mampu menyerap sisa-sisa polutan yang ada di dalam ruangan. Oleh karena itu sangat tepat bila dikatakan kaktus adalah filterasi udara yang baik. Tanaman ini tidak membutuhkan banyak air dan dapat ditempatkan di segala titik ruangan. Yang ke-11 adalah tanaman sarang burung atau kadaka. Tanaman ini tidak membutuhkan banyak cahaya sehingga dapat ditempatkan di kamar mandi, di ruang makan, maupun di tempat-tempat yang lain. Tanaman ini mampu memproduksi oksigen baik pada siang hari maupun pada malam hari. Dapat menjadi filterasi udara yang baik. Dengan demikian, udara yang berada di sekitarnya akan menjadi segar dan sehat. Berikutnya yang ke-12 adalah tanaman pohon dolar. Bentuk daunnya yang bulat sehingga disebut sebagai tanaman dolar. Tanaman ini dapat menghasilkan banyak oksigen, tetapi beberapa mengatakan bahwa tanaman ini mengeluarkan racun, sehingga kita harus berhati-hati menempatkannya di dalam ruangan, jangan sampai terjangkau oleh anak-anak dan hewan peliharaan kita. Tanaman ini ternyata mampu menghasilkan oksigen yang cukup banyak baik pada siang hari maupun malam hari. Ke-13 adalah si cantik tanaman adenium. Keindahan bunga dari adenium sangat memanjakan mata, sehingga sangat tepat bila kita menempatkan tanaman ini untuk di dalam ruangan. Adenium dapat memproduksi oksigen cukup besar sehingga dapat menjaga kualitas udara di sekitarnya menjadi lebih baik. Adenium juga mampu menyerap unsur-unsur negatif dari udara seperti polusi yang dihasilkan dari asap rokok, bahan cat dinding maupun dari asap-asap vape. Dengan demikian sangat baik untuk bersifat sebagai filterasi udara di sekitarnya. 15 adalah tanaman pohon palem. Diketahui bahwa tanaman ini dapat memproduksi zat beracun yang dapat mematikan hewan-hewan kecil seperti kutu, tungau maupun nyamuk. Karena membutuhkan cahaya matahari, sebaiknya ditempatkan di dekat jendela. Kemampuan palem untuk memproduksi oksigen dan menyerap unsur-unsur negatif di udara sangat baik, sehingga tanaman jenis ini sangat tepat bila kita tempatkan sebagai tanaman indoor. Berikutnya yang ke-16 adalah jenis tanaman alocasia. Tanaman ini sangat cantik bentuk daunnya yang berwarna hijau tegas. Indah sekali bila ditempatkan di atas meja atau di sudut ruangan. Diyakini bahwa tanaman ini mampu memproduksi oksigen cukup besar. Dan alocasia juga dapat menyerap sisa-sisa racun yang ada di udara. Alocasia juga mampu menghasilkan oksigen pada malam hari, sehingga udara yang berada di sekitarnya akan tetap terjaga kelembapan dan kesegarannya. Berikutnya yang terakhir adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera. Dari pengujian Badan Antariksa Amerika, diketahui bahwa tanaman jenis ini mempunyai banyak sekali manfaat, sehingga disebut sebagai tanaman ajaib. Kemampuan dari tanaman ini untuk memproduksi oksigen yang baik, sehingga menjadi filterasi udara yang sangat tepat bila kita tempatkan tanaman ini di dalam ruangan. Selain sebagai penghasil oksigen yang baik, tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan iritasi, ruam-ruam, dan gatal-gatal pada kulit.
Menanam dan merawat tanaman ini sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak air. Tanaman ini dapat tumbuh subur baik di dalam maupun di luar ruangan. Sahabat gardenku, demikian tadi ulasan mengenai beberapa jenis tanaman yang wajib kita koleksi karena memiliki banyak manfaat dan khasiat yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Nantikan tayangan Wiwin Garden selanjutnya.